berzikir, ya kan? Tapi orang berzikir belum tentu duduk di dalam majelis ilmu. Karena di dalam majelis zikir kalau tidak disebutkan ilmu ya tidak ada ilmunya di situ. Dia akan dijelaskan dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW keutamaan majelis zikir ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Ibnu Umar. Ibnu Umar ini Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, termasuk salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis. Jadi ini hadis hasan gharib. Hadis hasan gharib itu hadis yang baik ya. Di atasnya hadis dhaif. Disebut gharib karena ada satu periwayat yang tidak diketahui kapasitasnya. Ini ilmu tentang rijalul hadis ya. Orang kalau menguasai ilmu rijalul hadis, makanya hadis ini paling rumit. Rijalul hadis itu dia menghafal siapa periwayatnya dan harus tahu satu persatu sejarah hidup orang-orang yang meriwayatkan sanad itu. Ini ilmu sulit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian lewat di dalam marartum bi riyad, lewat daripada taman surga, maka mampirlah atau istirahatlah dalam lughatan ya. Kalau kita seumpama ya, kita ini lewat kita jalan terus lewat di salah satu taman yang indah atau kebun yang indah, kira-kira kita mampir nggak? Hah? Ini ya ini majelis zikir ini nanti Rasulullah akan bersabda seperti ini. Apalagi kalau di taman yang indah itu ada faktorik di dalam. Nama mampir kita, iya kan? Secara logika begitu. Apalagi ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bila marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat daripada taman surga maka mampirlah. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga? Taman surga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilatul dzikir, perkumpulan orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu tadi seperti yang saya sampaikan, di situ ada majelis ilmu yang disampaikan. Jadi bukan cuma berzikir saja. Karena orang berzikir juga butuh ilmu untuk mengenal ya tentang bagaimana berzikir yang baik ya, kan perlu ilmu. Kalau zikir tanpa ilmu kadang-kadang orang bisa agak miring jalan ya kan. Ada itu orang yang berzikir tanpa mursyid, dia tanpa ilmu dia berzikir, itu ada yang bisa sampai gila karena tidak punya ilmu. Kalau orang dengan ilmu semuanya akan terarah, apalagi majelis manaqib itu, ya, itu bagus itu. Ada zikir kepada Allah, ya zikir ya. Ada ilmu, ya, yang semuanya itu bersanad kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, Abu Madian, muridnya salah satu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu Thariqah Madaniyah. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, fa inna Allah Ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilatul dzikr. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang berbaris, sayyaratin atau yang beriringan, ya. Yatlubuna hilatul dzikr. Mereka mencari perkumpulan-perkumpulan zikir. Jadi Allah punya malaikat yang ditugaskan setiap hari mencari majelis-majelis seperti ini. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi rugi orang yang tahu ada taman yang indah, tapi dia tidak mau mampir untuk duduk di dalamnya.
Saya agak ini, agak aneh kalau live ini. Biar ada Karena dokumentasi. YouTube itu sekarang itu saya lihat ngeri. Orang salah sedikit diungkit-ungkit. Jadi kesannya orang nyari-nyari kesalahan orang. Mudah-mudahan kita terbebas daripada ini. Ya. Karena orang bisa sabun lisan, ya, bisa terpeleset lisan. Pasti punya kans untuk salah itu ada. Fa'idha atau alaihim khafu bihim. Apabila malaikat-malaikat itu menemukan majelis-majelis zikir, majelis ilmu, maka malaikat-malaikat itu akan datang bergabung dengan orang-orang yang duduk di majelis-majelis zikir. Jadi kita ini datang ini sekarang ini bukan kita saja, ada malaikat-malaikat. Tapi malaikat nggak ngantuk. Jadi kita ini datang ini sekarang ini kita bersama dengan para malaikat sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rawaina fi sahih Muslim an Muawiyah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan di sahih Muslim dari Muawiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaqati fi min ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, menjumpai perkumpulan para sahabatnya. Faqala ma ajlasukum. Rasulullah bertanya, kalian ini duduk-duduk untuk apa? Jalasna nadzkurullah ta'ala, kami duduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina, dan kami memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidayah, petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita dengan agama Islam, wa manna bihi alaina, dan kita mendapat anugerah daripada petunjuk itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, Allahumma ajlasukum illa dzak, apakah kalian duduk-duduk hanya untuk itu? Lalu para sahabat menjawab, wallah ma ajlasana illa dzak, demi Allah tidaklah kami duduk-duduk kecuali hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah langsung bersabda, Atani Jibril, datang Jibril kepadaku, fa akhbarani, lalu Jibril memberi kabar kepadaku, anna Allah Ta'ala yubahi bikumul malaika. Subhanallah. Ini sahih hadisnya, ya. Hadis sahih itu di bawahnya Al-Quran. Ketika Rasulullah bertanya tentang para sahabat itu, ya, duduk-duduk untuk apa? Untuk zikir. Lalu sahabat berkata, ya kami duduk-duduk untuk zikir. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, datang malaikat Jibril kepadaku dan mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yubahi bikumul malaika. Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah bangga, selesai urusan kita. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang bangga. Apakah majelis itu harus besar? Enggak. Majelis seperti ini dapat nazarah, dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang berbeda. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi seperti itu, ya. Lalu di dalam hadis yang lain dari Abi Sa'id Al-Khudri dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, annahuma syahada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa khafiyatuhumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah
wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah. Tidaklah satu kaum dia duduk-duduk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali khafiyatuhumul malaikah. Malaikat membentangkan sayapnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dicucuri daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat 'alaihimus sakinah, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan di dalam hati-hati mereka. Kita yang ada di majelis ini tenang nggak kira-kira? Tenang. Makanya ada yang sampai kadang-kadang itu ngantuk. Iya betul, itu ngantuk itu karena Allah menurunkan ketenangan di dalam hatinya. Makanya kalau ada orang ngantuk saya nggak masalah. Atau kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan di dalam hatinya sehingga orang itu wa dzakarahumullahu ta'ala fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang berzikir kepadanya di hadapan para malaikatnya. Kita kadang-kadang ya, kembali tadi ke bab ilmu ya. Kita kalau seumpama dikasih sama teman kita uang, pilih mana? Uang atau Riyadul Jannah tadi? Ilmu. Hah? Uang. Ustaz, coba. Hah? Uang. Uang. Tergantung ya. Jadi kalau orang awam itu akan memandang orang yang punya uang lebih utama. Tapi kalau orang yang punya ilmu pasti memandang orang yang ilmu itu lebih utama. Ya kan? Orang kebanyakan yang awam pasti memilih uang. Padahal Imam Ali bin Abi Thalib sudah mengatakan di dalam Nahjul Balaghahnya, sesungguhnya hak itu ditanya sama Imam Ali, ditanya dengan 10 pertanyaan yang sama, tapi jawabannya berbeda-beda. Ilmu lebih utama daripada harta, ya. Karena orang yang mempunyai harta itu akan disebut si pelit. Kalau dia pelit, dan dia akan disebut dengan kehinaan. Pasti hina kan? Oh pelit itu, medit dia. Tapi kalau orang yang berilmu, pasti dia akan disebut dengan sebutan yang mulia. Ya kan? Orang berilmu, tidak ada yang hina, itu tidak ada. Makanya Imam Syafi'i mengatakan di dalam maqalahnya, "Man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan, fajarra'a dhullal jahli tula hayati." Orang yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau hanya sesaat, maka dia akan menanggung hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Ini Imam Syafi'i. Imam Ali mengatakan ilmu lebih utama daripada harta. Harta kalau dibelanjakan habis. Tapi ilmu kalau dibagi dia akan bertambah. Ini keutamaannya ilmu. Makanya majelis-majelis zikir ya, majelis ilmu harus dipertahankan. Sengaja? Belum ya? Belum. Faslun az-zikru yakunu bil qalbi. Fasal tentang zikir yang bisa dilakukan dengan hati. Wa yakunu bil lisan, dan bisa juga dengan lisan. Ya, jadi kita berzikir kepada Allah dengan hati atau dengan lisan. Kalau lisan kan kita afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ya kan? Tapi saya mau mengartikan sedikit tentang zikir ini bukan sebatas lisan. Seperti apa itu ayatnya? Ala bizikrillah. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah
hati menjadi tenang. Orang yang masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat berjamaah itu sebenarnya juga zikir. Dia zikir dengan anggota badannya. Adapun zikir dengan lafaz itu seperti perkataan la ilaha illallah. Ya kan? Ada lagi zikir dengan hati. Orang ada yang mulutnya tidak bergerak, tapi hatinya Allah, Allah, ya. Dia mengikuti detak jantungnya dengan zikirnya Allah, Allah. Adapun zikir dengan lisan itu lawannya as-sumtu, diam. Kalau zikir dengan hati lawannya lupa. Lawannya lupa. Makanya kita jangan diam, jangan lupa. Ya saudara-saudara. Wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisan jami'an. Adapun yang lebih utama daripadanya adalah berzikir dengan hati dan dengan lisan. Fa in iqtasara ahaduhuma fal qalbu afdal. Kalau harus memilih di antara keduanya, maka berzikir dengan hati lebih afdal. Karena ada orang yang berzikir dengan lisan tapi hatinya lalai. Ya. Jadi orang yang berzikir dengan hati itu lebih khusyuk. Tapi di sini dikatakan tsumma la yanbaghi an yatruka dzikra bil lisan ma'al qalb. Dan tidak diperbolehkan untuk meninggalkan zikir dengan lisan dan zikir dengan hati. Khaufan min an yadhunnu bihi riya. Jadi kalau kita seumpama mau berzikir nih, ya, dengan hati maupun dengan qalb. Tetapi kita takut ada orang yang melihat kita dan menilai kita sebagai riya, sehingga kita tidak berzikir, ya. Itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Bal yadhkuru bihima jami'an wa yuqsidu bihi wajhillahi ta'ala. Akan tetapi lakukanlah keduanya, berzikir dengan lisan dan dengan hati itu hanya tujuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qadamna min al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala anna tarkul amal li ajli nas riya. Jadi kita tadi dikatakan kita mau berzikir nih. Kita takut orang melihat kita dan menganggap kita riya, itu tidak diperbolehkan. Akhirnya kita meninggalkan zikir. Paham ya? Nah, orang yang meninggalkan zikir berarti orang itu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena penilaian manusia dia meninggalkan zikir. Itu tidak diperbolehkan. Itu malah yang ya. Sebagaimana yang telah lalu yang disebutkan, yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, sesungguhnya orang yang meninggalkan satu amal li ajlin nas, karena manusia, itu adalah riya. Saya nak berzikir, takut nanti orang menilai saya riya. Itu riya sebenarnya. Karena ada li ajlin nas, karena manusia. Ya, kemarin kan sudah saya sebutkan itu harus dihilangkan li ajlin nasnya. Ada orang tadi Jumatan saya lihat orang naruh uang di kotak itu ditutup kan. Ini li ajlin nas. Karena manusia tidak boleh menurut Fudail bin Iyad. Karena orang beramal itu semata-mata liwajhillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak itu, ya? Itu untuk karena tidak mau dilihat oleh orang manusia. Tidak boleh, karena dia beramal bukan karena Allah, karena manusia. Ini kalau ini tasawuf, ya. Jadi sudah setengah jam ya? Belum.
Jadi manusia itu tidak akan bisa dia mau beramal tapi dia takut dengan penilaian manusia, berarti orang itu dia tidak ikhlas dalam beramal. Ya. Wadi' ala nafsihi syai'an 'aziman min muhammadid din, dan dia meletakkan dirinya daripada dia meninggalkan daripada perkara-perkara yang penting dalam agama. Jadi hilangkan itu keinginan untuk dilihat orang. Walaupun kita takut orang itu, baru sangkaan ini, baru prasangka kita prasangka belum tahu, belum pasti itu. Orang itu menganggap kita riya atau tidak kan kita belum tahu. Karena riya ini kan urusan hati. Sehingga kalau orang yang sudah begitu, kadang-kadang dia akan meninggalkan amal-amal yang akan dia kerjakan. Orang yang ikhlas dalam beramal itulah orang yang tidak peduli dengan hinaan ataupun pujian manusia. Ini orang ciri-ciri orang yang ikhlas. Mau orang itu suka atau tidak suka, dia akan terus beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya, dari pentingnya kita menuntut ilmu, ya, majelis-majelis zikir. Ini majelis zikir ini para ulama sudah mensyarahkan hadis ini, mengatakan bahwa ilmu zikir itu adalah majelis ilmu. Bukan semata-mata zikir. Ya. Di situ disebutkan majelis ilmu yang di dalamnya disebutkan halal dan haram, dan majelis yang disebutkan ayat-ayat Allah, majelis yang menyebutkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan? Jadi seandainya ada seseorang melakukan apapun, itu kita ini harus apa adanya gitu. Iya, harus apa adanya. Apalagi yang menyangkut dengan ibadah-ibadah kepada Allah ya. Seperti kita, ya itu tadi yang saya katakan, hilangkan li ajlin nasnya itu. Karena manusia itu hilangkan. Karena takut dilihat, karena ingin dilihat, itu karena manusia. Padahal orang beribadah itu kan semata-mata lillahi ta'ala, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadis Nabi mengatakan, orang yang sholat lalu sholatnya dibagus-baguskan supaya orang-orang melihat dia sholat khusyuk, itu orang-orang yang munafik. Kalau kita sudah dilabeli munafik oleh Allah, Rasulullah SAW, jadi hilangkan itu karena ingin dilihat oleh manusia. Ya, adapun kalau kita mensyiarkan seperti live YouTube, itu kan karena syiar, ya, insya apa, untuk menyiarkan ilmunya Rasulullah SAW. Ya kan? Kita niatnya itu, bukan niatnya supaya untuk pamer lihat orang. Niatnya supaya ilmu ini tersebar. Sudah setengah jam. Hah? Sudah. Iya, jangan panjang-panjang, nanti lupa. Iya. Sekarang kita bahas kita terus setengah jam cukup. Kalau panjang-panjang malah ini bagus ya? Luar biasa pasti. Terima beres kalau sini ya. Ada? Atau rektor namanya? Tanya satu lagi nggak apa-apa tuh. Nah, Dua lagi dah. Dua lagi ya. Martin, ini berapa?